Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu tentang membuat bab 1 dari proposal skripsi, yang mana dosen pembimbingnya itu Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa MS dan Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME. Nah, untuk proposal skripsi saya ini, saya akan mengangkat judul tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, menciptakan kesempatan kerja ini merupakan salah satu yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia. Nah, masalah tersebut timbul karena adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga nanti jumlah pengangguran ini akan semakin tinggi karena kurangnya lahan pekerjaan yang dapat diisi oleh para pekerja. Nah, dengan meningkatnya pengangguran, berarti ini akan mengakibatkan meningkatnya beban masyarakat, yang mana dengan akibatnya meningkatnya angka kriminalitas serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk ini diperlukannya perluasan penyerapan tenaga kerja, yang mana perbaikan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan karena merupakan salah satu modal pembangunan. Nah, banyaknya tenaga kerja yang tersedia ini jika dilatih ataupun dibina akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga nantinya modal yang besar akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Nah, pembangunan ekonomi ini dapat dikatakan berhasil, salah satunya itu sanggup dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Karena ketika seorang telah mendapatkan pekerjaan, maka akan memperoleh pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu dapat dilihat dari pendapatan masyarakat tersebut. Nah, jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, di mana indikasi ini kita lihat di tahun 2017, di mana penduduk yang bekerja sebanyak 2.344.972 orang, meningkat sebanyak 2.580.000 orang pada tahun 2020. Seperti kita lihat di tabel ini sumbernya dari data BPS Sumatera Barat tahun 2021, itu rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Yang mana tahun 2016, ini tahun 2016 ya, tahun 2016 di tahun 2016 tidak tersedia karena sampelnya tidak mencukupi untuk diestimasi, sehingga tidak ada datanya. Dan di tahun 2020 ini datanya sumber dari website sumberprof.go.id, yang mana setiap tahunnya yang bekerja semakin meningkat. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang berusia 15 ke atas juga meningkat, dan rasio kesempatan kerja juga meningkat, kecuali di tahun 2020 menurun menjadi 93,14. Nah,
Bertambahnya penduduk usia kerja ini seiring dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahunnya itu mengakibatkan bertambahnya juga penawaran tenaga kerja. Nah, ini akan mengakibatkan peluang bekerja semakin kecil ketika lapangan kerja yang tersedia juga semakin kecil. Sehingga akan timbul persaingan antara para pencari kerja ataupun pekerja yang harus mempertahankan pekerjaannya. Nah, tingginya angka kebutuhan akan tenaga kerja berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Pasar tenaga kerja seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun pasar tenaga kerja berbeda dari kebanyakan pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkan. Itu dikutip dari Borjas tahun 2010 dan Mankiw 2006. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketenaga kerjaan ini itu dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Nah, sasaran dari kebijakan upah minimum ini untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum itu menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari satu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembalikan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien. Dikutip dari Sumarsono tahun 2003. Nah, seperti yang kita lihat di tabel 1.2 ini, upah minimum regional Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Yang kita lihat seperti di tabel ini, dari tahun ke tahun UMR Sumatera Barat itu terus mengalami peningkatan, yang mana di tahun 2016 UMR Sumatera Barat itu angkanya mencapai 1.800.725 rupiah, dan di tahun 2021 dan 2021 itu mencapai angka 2.484.041 rupiah. Nah, UMR di tahun 2020 dengan 2021 itu sama karena hal ini dikarenakan mengikuti kebijakan dari Surat Edaran Menteri nomor M garis miring 11 garis miring HK titik 04 garis miring X garis miring 2020 tentang penetapan upah minimum pada tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19 2019, yang mana diminta gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Nah, salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena kegiatan ekonomi menggambarkan pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah sebagai perkembangan ekonomi secara fisik. Pertambahan produksi barang dan jasa hingga perkembangan infrastruktur adalah bentuk dari perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara. Hal di atas dapat diukur dari perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai suatu negara dalam jangka waktu tertentu, dikutip dari Kumalasari tahun 2013. Nah, berikut ini gambaran laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai 2020. Ini dalam persen, yang mana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Itu di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di angka 5,26%, menurun terus dari 2017, 2018, 2019 hingga 2020 jauh merosot itu di angka minus 1,6%. Nah,
Sektor pertanian ini merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera Barat. Nah, pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi kan jauh turun, itu berada di angka minus 1,6%, di mana hal ini terjadi karena imbas dari pandemi COVID-19 yang memukul hampir semua sektor yang mengakibatkan turunnya perekonomian. Nah, satu negara yang kondisi perekonomiannya memiliki tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Nah, tingkat inflasi yang tinggi memiliki dampak terhadap pengangguran. Ketika tingkat inflasi tinggi, ini akan menyebabkan tingkat pengangguran juga akan tinggi, yang artinya perkembangan kesempatan kerja semakin kecil atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga kecil. Nah, ini kita lihat laju inflasi Sumatera Barat tahun 2016 hingga 2020 dalam persen ya. Ini sumber dari BPS Sumatera Barat tahun 2021, yang mana inflasi Sumatera Barat tahun 2016 itu menyentuh angka 4,89%, turun di tahun 2017 di angka 2,02%, dan di 2018 berada di angka 2,6%, di tahun 2019 berada di angka 1,66%, dan 2020 berada di angka 2,11%. Nah, berdasarkan grafik ini, laju inflasi Sumatera Barat ini mengalami cenderung berfluktuasi ya. Nah, udah turun di tahun 2017, naik kembali di tahun 2018, turun kembali di tahun 2019, naik lagi di tahun 2020. Ini cenderung berfluktuasi inflasi Sumatera Barat di tahun 2016 sampai 2020. Nah, beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi inflasi tetap berada pada kisaran sasarannya, antara lain terkait dengan prospek peningkatan produksi bahan pangan, ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, serta prospek harga komoditas global yang masih rendah. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, yang mana sesuai judulnya yaitu tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Dapat rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu rumusan masalahnya yaitu apakah upah minimum regional ini berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Masalah yang kedua yaitu apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Dan yang ketiga itu rumusan masalah itu tentang apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Nah, dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Yang ketiga itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat. Itu di tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah,
selain dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu pertama bagi penulis, yang mana penelitian ini diharapkan akan mampu menambah pengetahuan serta wawasan tentang teori-teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan. Nah, terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi yang membahas tentang upah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kesempatan kerja. Nah, yang kedua itu bagi pemangku kepentingan, yang mana penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Nah, yang ketiga itu bagi ilmu pengetahuan. Nah, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan kepustakaan yang menjadi sumber informasi tambahan bagi pembaca. Nah, yang keempat itu bagi peneliti selanjutnya, itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan informasi dan dapat menjadi solusi permasalahan yang sama atau sedang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, itulah bahasan dari bab 1 tentang penelitian yang saya angkat, yaitu tentang pengaruh upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2021. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari proposal skripsi yang saya buat ini, yaitu bab satunya, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan bab 2-nya untuk minggu depan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari penelitian yang saya buat ini, yang mana bab satunya telah saya perlihatkan tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.